saya kencangkan, kemudian saya nyalakan. Nah, ini sama sekali gas tidak ada keluar sobat. Nah, di manakah permasalahannya? Hai sobat, saat ini di tangan saya ada sebuah regulator yang kasusnya unik. Nah, kenapa saya bilang unik? Ini dikarenakan regulator ini apabila kita pasangkan ke perangkat kompor gas, maka regulator ini tidak bisa mengeluarkan gas. Artinya, jika hanya dipasang di tabung gas dengan kondisi seperti ini tanpa terhubung ke kompor gas, regulator ini bisa mengeluarkan gas. Aneh kak? Nah, mau tahu bagaimana lengkapnya serta solusinya? Simak terus. Perfect. Oke sobat, untuk lebih memperjelas apa yang saya terangkan di awal, di sini saya memerlukan sebuah alat pembanding, yaitu regulator yang masih bagus kondisinya. Nah, sekarang akan saya nyalakan dulu kompor gasnya biar kalian juga tahu bahwa regulator yang kita pakai jadi pembanding ini kondisinya masih bagus. Nah, seperti kalian lihat, kompor ini menyala, berarti regulatornya berada dalam kondisi yang bagus sobat. Nah, sekarang akan mulai kita bandingkan. Nah, yang pertama adalah kita lepas dulu selang yang menuju ke regulator. Kamera akan lebih saya dekatkan ya. Oke sobat, regulatornya sudah saya lepas dari selang gas. Nah, seperti kalian lihat kondisinya ini sama ya, kelengkapannya ya, sama-sama ada gotri. Nah, jadi kalau regulator yang masih bagus ini pada saat kita pasang seperti ini dan kita mau lihat fungsi yang ada di dalamnya, oke, mohon perhatikan. Pada saat kita tutup seperti ini, tutup dengan rapat, kemudian apabila kita lepaskan, maka nantinya akan terdengar suara gas dan kemudian di detik juga gas akan kembali berhenti. Saya ulangi lagi. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ada kedengaran ada suara gas, tapi kemudian gas berhenti sendiri. Nah, ini menandakan bahwa gotri yang ada di dalamnya berfungsi dengan bagus. Nah, kondisi yang sama juga terdapat pada regulator yang unik yang saya pegang di tangan ini. Jadi begitu kita pasangkan regulator ke tabung gas, nah, apabila kita lakukan uji yang sama, maka sama seperti tadi ada juga keluar gasnya dan gasnya langsung berhenti, yang menunjukkan bahwa gotri juga berfungsi dengan bagus. Nah, hanya saja kalau kita pasang ya, ini saya memasang tidak dengan mengunci klimnya ya, jadi saya pasangkan seperti ini saja hanya untuk menunjukkan kepada kalian. Nah, cara ini tidak boleh ditiru ya, kalian harus tetap memasang klimnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kembali kepada kalian bahwa regulator ini masih bagus. Nah, apabila kita pasangkan, nah, kompor gas menyala. Nah, sekarang kalau kita hubungkan regulator ini, padahal tadinya kan berfungsi dengan bagus ya gotrinya ya. Saya kencangkan, kemudian saya nyalakan. Nah, ini sama sekali gas tidak ada keluar sobat. Nah, di manakah permasalahannya? Akan langsung kita kupas dan kita bahas sesaat lagi ya. Oh ya, ada sebuah informasi tambahan kepada kalian yang akan saya sampaikan. Saat ini saya sudah mempunyai channel baru yang namanya Listriko. Nah, sesuai judulnya, Listriko pastinya akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kelistrikan, seperti review peralatan listrik, tutorial perbaikan peralatan listrik yang mudah dipahami oleh pemula, dan yang paling penting adalah tips dan trik menghemat biaya listrik. Nah, bagi kalian yang selalu mengikuti video-video saya yang terkait dengan kelistrikan, nah silahkan kunjungi channel Listriko. Karena apa? Karena untuk kedepannya semua pembahasan video yang terkait dengan kelistrikan akan dilanjutkan di channel Listriko. Dan channel ini, channel berbagi dunia, hanya akan fokus membahas seputar kompor gas.
Tapi tenang, semua koleksi video-video yang terkait dengan kelistrikan tidak akan dihapus dari channel Berbagi Dunia. Oke, yuk langsung kita kembali ke permasalahan regulator ini ya. Nah, bagaimana sih cara untuk menangani semua? Nah, yang pertama kita lepas kembali regulator dari tabung gas. Kita lepas juga selangnya ya. Oke. Nah, untuk yang seperti ini tahap yang harus kita lakukan adalah kita coba lihat kondisi gotrinya. Oke. Jadi kita lepas dulu gotri dari regulator. Nah, kalau kalian mau lihat kondisi ujung penutup dari gotri ini kondisinya cukup bagus ya. Kalian lihat sendiri, tidak ada kotoran. Apakah di bagian dalam gotri juga tidak ada kotoran? Langsung kita lihat. Nah, seperti kalian lihat, gotri berada dalam kondisi yang kering, sobat. Ya, tidak ada kotorannya sama sekali. Oke, nah sekarang kita coba lihat di bagian dalam, ya, sekaligus kita bersihkan ya. Oke sobat, saya sudah membersihkan bagian dalam regulator menggunakan kapas telinga. Namun sepertinya bagian dalam regulator tidak terlalu kotor ya, dengan kata lain lumayan bersih. Nah, dengan kondisi seperti ini kita juga belum mengetahui bagian komponen mana dari regulator yang rusak. Untuk itu kita harus melakukan uji coba lagi guna mengkerucutkan permasalahan sehingga kita bisa tahu pasti bagian mana yang bermasalah. Karena seperti kalian tahu, kalau regulator itu kan isinya cuma ini aja ya, bagian yang penting yang bisa membuat gas itu nggak keluar ya. Nah, ada gotri, ada penutupnya, dan regulatornya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melakukan uji lagi. Nah, dengan tanpa gotri seperti ini ya, kita pasangkan ke selang. Apakah kompor gas akan menyala? Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Kamera akan saya gerakkan kemari juga, dan nah, seperti kalian lihat kompor gasnya menyala sobat. Nah, kalian lihat sendiri ya, kompor gasnya menyala. Nah, dengan kata lain, kalau seperti ini kondisinya berarti yang bermasalah adalah di bagian gotri dan pelornya. Nah, inilah yang bermasalah, karena pada saat kita lepas ternyata regulator bisa berfungsi dengan bagus ya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Cuman ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama, kalau kita tidak mau repot, silahkan ganti regulatornya. Nah, yang kedua, kalau kita mau mempertahankan regulatornya tapi tidak mau memperbaiki, ya silahkan dengan posisi seperti ini. Regulator dipasang ke tabung gas tapi tanpa menggunakan gotri dan penutupnya. Nah, yang ketiga adalah memperbaiki gotri dan penutupnya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus ganti pelor dan juga memperbaiki penutupnya. Hanya saja biasanya persentase kerusakan itu lebih banyak disebabkan oleh penutupnya ini ya. Sedangkan pelor, kalau kalian mau ganti dengan yang lebih besar lebih bagus. Tapi di sini saya akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan di penutupnya ini. Nah, karena penutupnya ini terbuat dari kuningan yang sebenarnya kekuatannya itu jauh lebih rendah dari pelornya ini sendiri, jadi otomatis lambat laun ini penutupnya akan mengalami cekung di bagian kawah. Jadi kalau dia misalnya awalnya ini, maaf ya, cekungnya segini ya, setelah tertembak pelor gotri terus menerus, lama-lama lubangnya akan semakin besar. Untuk itu kita bisa coba amplas buat mengurangi kawahnya. Nah, yang kita butuhkan untuk mengamplasnya, yang pertama yang jelas kertas pasir atau kertas amplas. Nah, yang kedua kita bisa gunakan bantuan cermin. Kenapa kita gunakan cermin? Itu dikarenakan cermin adalah salah satu benda yang punya kontur datar. Nah, cara untuk mengembalikan agar penutupnya ini berada di kondisi semula ya seperti ini ya. Tinggal kalian amplas. Nah, sebelumnya saya ingatkan ukuran amplasnya jangan terlalu kasar, jangan terlalu halus juga ya.
Nah, silahkan kalian gosokkan seperti ini ya, di bagian ujung yang masuk ke dalam ya, bukan yang di bagian luar ya. Di bagian ujung yang masuk ke dalam silahkan kalian amplas kurang lebih seperti ini, hingga nanti kalian akan mendapatkan hasil kawah yang jauh lebih kecil, kurang lebih seperti ini. Oke sobat, penutup dari regulator atau penutup GoTree ini sudah saya amplas hingga hasilnya seperti ini. Sudah sangat tipis di bagian kawahnya dan akhirnya ketebalannya juga semakin tipis ya. Nah, sekarang kita coba rangkai kembali. Saya masukkan GoTree bawaannya dulu. Ingat, ini GoTree seharusnya kalau bisa diganti sama yang lebih besar ya. Kalian bisa mendapatkan GoTree ini dari lahar sepeda motor atau sepeda, karena ini memang banyak ya terdapat di situ. Oke, sekarang kita tutup. Ingat, jangan salah menutupnya. Ini bagian yang diameternya lebih kecil masuk ke dalamnya. Oke, kemudian silahkan kencangkan dengan memukul. Oke, lanjut kita pasang ke selang regulator. Nah, sekarang akan langsung kita uji. Kita nyalakan kompor gasnya. Nah, bagaimana? Berhasil kan cara saya? Cukup dengan mengamplas bagian penutup dari regulator. Oke sob. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang selalu mengikuti video-video tentang kelistrikan, silahkan kunjungi channel saya yang baru, yaitu channel Listrikku. Semua video tentang kelistrikan akan dilanjutkan di channel tersebut. Oke? Nah, ini dia regulatornya sobat.